Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5301. Mendengar kata-kata Amanda Holitz, kelopak mata Danila Joyner terus berdetak, dan wajahnya yang cantik sedingin es. Namun, dia masih berkata dengan dingin, keluarga Joyner kami selalu membuka pintu untuk berbisnis, dan mereka selalu tidak bersalah. Semua toko barang antik di keluarga kami asli, dan tidak ada yang palsu. Jika Nona Holitz tertarik, Anda bisa berkunjung kapan saja. Betulkah? Amanda Holitz tersenyum kecil dan melangkah mendekat. Nona Joyner, tahukah Anda pepatah bahwa setiap orang berbicara tentang emas? Kamu bilang, aku akan pergi ke toko barang antik keluarga Holitzmu sekarang, menunjukkan beberapa bagian yang asli, dan kemudian memberitahu semua orang bahwa sisanya palsu. Apakah Anda mempercayai saya? Masih percaya pada papan nama yang runtuh dari keluarga Joynermu? Wajah Danila Joyner berubah. Kamu tidak tahu malu. Ya, aku tidak tahu malu. Amanda Holitz melangkah maju, mengulurkan tangan dan menepuk wajah Danila Joyner. Tapi aku bisa memberimu kesempatan. Serahkan 51% saham Wenwan Joyner. Dan aku akan membiarkan kalian semua bertahan. Kamu bisa bekerja untukku dengan ketenangan pikiran di masa depan. Tentu saja, kamu bisa menolak. Tetapi jika kamu menolak, hanya ada satu ujung, itu kebangkrutan. Kau, tepat ketika wajah Danila Joyner berubah sangat marah. Dia ingin bergegas maju dan menamparkan Amanda Holitz. Aku melihat sebuah tangan menepuk pundaknya dengan lembut, memberi isyarat agar dia tenang. Kemudian, Harvey York maju selangkah, tersenyum ringan, dan berkata, Nona Holitz, apakah kamu begitu yakin bahwa semua orang akan mempercayai kata-katamu? Apakah kamu pikir kamu adalah orang suci dan dewa? Singkatnya, apakah seluruh dunia percaya padamu? Dari mana asalmu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara dengan junior sister Mo kami? Itu benar. Dilihat dari penampilanmu yang aneh. Kamu bukanlah orang yang baik pada pandangan pertama. Berlututlah dan minta maaf. Jika tidak, percaya atau tidak, aku merobek mulutmu. Orang-orang di belakang Amanda Holitz langsung menunjuk Harvey York dan mengutuk. Semuanya geram, seolah ingin mencekik Harvey York secara langsung. Amanda Holitz menggelengkan kepalanya dan menghentikan omelan dari orang-orang di belakangnya, lalu menatap Harvey York dengan penuh arti, dan berkata, siapa kamu? Harvey York berkata ringan, kamu tidak tahu siapa aku. Bukankah kamu datang untukku? Mendengar kata-kata Harvey York, Danila Joyner sedikit terkejut, dan kemudian bereaksi. Amanda Holitz tidak menjawab kata-kata Harvey York, tetapi menunjuk ke arah hadirin, dan berkata dengan ringan, Anda bertanya kepada begitu banyak orang di antara hadirin. Apakah Anda percaya dengan apa yang saya katakan? Saya mengatakan bahwa 3 kumpulan batu kasar ini sekarang semuanya sia-sia. Kalau begitu mereka semua sampah. Aku bilang bahwa permainan menulis Joyner, semuanya palsu. Jadi meskipun itu nyata, itu hanya palsu. Semua orang bilang, kan? Tepat. Kita semua percaya pada visi Nona Holitz. Nak, di mana Anda kehabisan? Menanyai Nona Holitz. Apakah Anda sekarat? Apakah kamu pikir kamu bisa menarik perhatian Nona Holitz dengan cara seperti itu? Kamu terlalu naif. Harvey York mengabaikan orang-orang ini, tetapi bertepuk tangan dan berkata ringan, karena Nona Holitz sangat percaya diri. Kalau tidak, ayo main game. Jika saya kalah, jika Anda memiliki syarat,
Buka saja. Jika saya menang, maka saya hanya punya satu syarat. Berlutut. Minta maaf kepada Danila Joyner. Minta maaf kepada kasino. Minta maaf atas mulut terbuka Anda. Bagaimana? Berlutut meminta maaf. Mendengar ini, mata penonton langsung tertuju pada Harvey York. Bab 5302. Di mata semua orang saat ini, Harvey York hanyalah seorang super idiot. Bertaruh dengan Amanda Hollids. Dia pikir dia siapa? Apakah dia cocok? Bahkan keluarga Joyner, salah satu dari 6 keluarga yang disembunyikan, wajahnya ditekuk oleh Amanda Hollids lagi dan lagi. Hanya Harvey York. Ada apa? Dalam keadaan ini, pemikiran orang normal seharusnya adalah mencari cara untuk bernegosiasi dengan Amanda Hollids, atau bahkan berlutut dan menjilat Amanda Hollids, sehingga dia tidak pergi ke toko barang antik untuk membuat masalah. Melawannya seperti ini sekarang hanyalah mencari kematian. Dan pria dan wanita dengan kostum kuno di belakang Amanda Hollids memandang Harvey York dengan mata teliti. Dan kemudian semua orang cemberut dan tampak menghina. Danila Joyner ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya dia ragu-ragu dan memilih untuk membiarkan Harvey York membuat keputusan. Amanda Hollids, apa kau tidak berani bertaruh saat melihatku? Harvey York tampak acuh tak acuh. Saya berani bertaruh dengan Anda. Saya juga secara acak membuka 12 batu kasar. Dan saya jamin, nilai batu giok yang saya ledakkan lebih tinggi dari harga total batu giok Anda. Bagaimana dengan itu? Mendengar kata-kata Harvey York, seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak. Menurut Anda apa yang Anda pertaruhkan? Batu judi. Bagaimana mungkin pria yang muncul entah dari mana ini menjadi lawan dari Nona Hollids? Seorang pria berjubah hitam bertinta, berdiri bahkan lebih, menunjuk Harvey York dan memarahi. Bajingan kecil. Kamu pikir kamu siapa? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bertaruh dengan adik perempuan junior kami? Ada syarat yang bisa disebutkan oleh adik perempuanku. Jika kamu ingin bertaruh, apakah kamu berani bertaruh pada wanita cantik di sekitarmu? Saat berbicara, pemuda berjubah hitam memandang Danila Joyner melihat ke atas dan ke bawah dengan wajah meneteskan air liur. Danila Joyner menggigil melihatnya. Dan hampir tanpa sadar bersembunyi di balik Harvey York. Tamparan. Jangan menunggu orang lain mencibir. Dan jangan menunggu orang lain menunjukkan warna mereka. Ketika dia melihat Harvey York melangkah maju, pukulan backhandnya menjadi tamparan keras. Kata-kata ini membual sedikit kekuatan. Dan pemuda berjubah hitam dari tanah suci seni bela diri tidak bisa bereaksi sama sekali. Dengan suara nyaring, sosoknya terbang keluar. Dan setelah berguling dan merangkak di tanah untuk sementara waktu, dia bangkit dengan gemetar. Harvey York mengambil handuk basah yang diserahkan Damian Huo, menyeka jarinya. Lalu melemparkan handuk basah itu ke wajah pria itu. Dan berkata ringan, Danila Joyner adalah temanku. Menghina temanku di depan wajahku. Kupikir umurmu panjang. Harvey York sangat menyadari kebiasaan pesolek yang berasal dari tanah suci pencaksilat. Jika Anda mundur saat ini, 80% dari pria ini akan bertambah 1 inci. Jadi yang harus dilakukan saat ini adalah menghancurkan harga diri dan tulang belakang mereka dalam satu tarikan napas. Pemuda jubah berwarna hitam menutupi wajahnya dengan tidak percaya. Dan berkata dengan gemetar. Bajingan, itu sangat besar. Ayahku tidak pernah memukulku. Beraninya kau memukulku. Pergi, bunuh dia. Baik, tepat ketika pria dan wanita dengan kostum kuno akan mulai. Amanda Hollids tiba-tiba melambaikan tangannya. Ketika turun gunung, guru telah menekankannya berkali-kali. Ketika kami keluar, kami mewakili citra sekte. Jangan menggertak yang lemah dengan pistol.
Tetapi yakinkan orang dengan alasan. Terlebih lagi, tidak bisakah kamu melihat bahwa pria ini adalah anjing yang dibesarkan oleh Danila Joyner? Beraninya seekor anjing mempertaruhkan pemiliknya. Kamu terlalu banyak berpikir. Karena itu, Amanda Holitz memandang Danila Joyner dan berkata, Tuan Joyner, di depan umum, Anda harus optimis tentang anjing Anda. Lagi pula, kadang-kadang, ketika seekor anjing menggigit seseorang, pemiliknya bertanggung jawab. Bab 5303. Jelas, Amanda Holitz tahu identitas asli Harvey York, dan juga mengerti bahwa jika mereka benar-benar melakukannya, pihak mereka mungkin tidak dapat mengambil keuntungan. Jadi pada saat ini, dia dengan sengaja memasang postur seperti itu, sehingga Harvey York tidak punya alasan untuk menembak. Dalam keadaan seperti itu, jika Harvey York membuat langkah santai, jadi bahkan jika dia adalah perwakilan dari aliansi bela diri negara H, dia akan ditanyai. Pada saat yang sama, Amanda Holitz langsung memasukkan nama seekor anjing di Harvey York, sehingga dia tidak akan berani mengungkapkan identitasnya. Dan dalam situasi ini, dia menggunakan kekuatan untuk membanjiri orang lain. Hanya dapat dikatakan bahwa meskipun Amanda Holitz ini tampaknya tidak berdaya, tidak peduli apakah itu licik atau perhitungan, itu adalah pilihan terbaik. Semua penonton di sekitar memandang Harvey York dengan ekspresi mengejek. Ternyata anjing gila yang dibesarkan oleh keluarga Joyner. Tidak heran dia berani keluar dan menggigit orang. Hanya saja, untuk menjadi manusia sampai saat ini, lebih baik jatuh ke tanah sampai mati. Sebagai manusia, Anda setidaknya bisa makan tahu. Dan sebagai anjing manusia, Anda hanya bisa makan kotoran. Jika bukan karena wilayah keluarga Joyner, banyak orang akan berjalan ke Harvey York dan meludahi wajahnya. Seluruh pemandangan sedikit kacau. Dan Amanda Holitz dan yang lainnya tampaknya siap memanfaatkan kekacauan untuk pergi. Jelas, terus tinggal dan berjudi dengan Harvey York tidak sejalan dengan minat mereka. Kamu dengarkan aku, Harvey York, kekasihku, pacar masa depanku, itu orang yang aku cari. Pada saat ini, Danila Joyner tiba-tiba berbicara langsung dan menakuti banyak orang sampai mati. Di tempat ini, apa yang dia katakan bisa mewakili apa yang aku katakan. Sikapnya juga bisa mewakili sikap keluarga Joyner kita. Dia ingin bertaruh denganmu Amanda Holitz sekarang. Yang berarti keluarga Joyner kami ingin bertaruh denganmu. Amanda Holitz, apakah kamu berani menerimanya? Mendengar ini, semua orang melihat ekspresi Harvey York dengan lebih ceria. Amanda Holitz menutup mulutnya dan tertawa pelan saat itu. Dan berkata, jadi begitu. Ketika saya turun gunung, guru memberi tahu saya bahwa saya dapat mengalami segalanya ketika saya turun gunung. Hanya saja, jangan terjerat oleh wajah putih kecil yang makan nasi lunak dengan keras. Saya tidak memahaminya sebelumnya. Tetapi sekarang saya akhirnya memahaminya. Jarang di dunia bisa makan nasi lunak dengan begitu percaya diri. Karena itu, Amanda Holitz memandang Harvey York dengan setengah tersenyum. Mer Joyner, saya sarankan Anda berubah menjadi pria lain. Ada begitu banyak saudara dan saudari di sekitar saya. Yang mana yang Anda suka? Saya akan memperkenalkannya kepada Anda. Gadis kecil yang baik. Kenapa main-main dengan wajah putih kecil seperti itu? Mendengar ucapan Amanda Holitz, sekelompok kakak kelas di sekitarnya tertawa penuh arti. Amanda Holitz berhenti bicara terlalu banyak. Harvey York tidak terlalu memikirkan topik ini. Aku akan bertanya padamu. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Bukankah kamu mengatakan dengan pasti bahwa batu-batu kasar ini semuanya sia-sia? Jika itu masalahnya, apakah kamu masih takut padaku? Atau,
Sebenarnya, ada banyak batu giok di batu kasar ini. Kamu datang ke sini dengan sengaja untuk membuat keluarga Joyner salah mengira bahwa batu kasar ini adalah pecahan tembaga dan besi. Setelah hilang, akan lebih mudah bagimu untuk mengambil pecahannya. Jika Anda benar-benar sangat miskin, bicara saja dan saya bisa memberi Anda sedikit. Kenapa bermain-main dengan tipu muslihat? Seperti teh hijau ini. Itu tidak masuk akal sama sekali, kan? Kamu tidak berani bertaruh denganku. Dan itu karena kamu takut, kan? Bab 5304. Mendengar kata-kata Harvey York, mata dingin Amanda Holitz tiba-tiba membeku pada saat ini. Dia melihat Harvey York dari atas ke bawah dengan mata sipit, dan kemudian tertawa dengan doci. Takut. Saya tumbuh dengan Amanda Holitz. Dan saya tidak tahu bagaimana menulis kata-kata ketakutan. Pada usia 3 tahun, saya berani membedah kucing dan anjing sendiri. Ketika saya berusia 6 tahun, saya berani pergi ke kuburan untuk bermalam. 9 tahun, saya telah belajar untuk pergi ke kamar mayat dan membawa tubuh kembali. Selama sisa hidupku, aku tidak tahu bagaimana menulis ketakutan. Hanya saja bagiku, taruhanmu sama sekali tidak menarik, dan aku tidak tertarik. Jika kamu mau menambahkan beberapa warna, aku bisa bersenang-senang denganmu. Berbicara tentang ini, wajah Amanda Holitz dingin, dan dia berkata dengan ringan, pertanyaannya adalah, apakah Anda berani? Harvey York berkata dengan ringan. Kau bilang. Amanda Holitz berkata dengan dingin. Aku kalah. Aku keluar dari kota Jinling dari sini dengan berlutut. Jika kamu kalah, kamu berlutut dan memanjat. Keluar dari kota Jinling dari sini. Bagaimana? Harvey York tersenyum dan berkata. Tidak cukup, tapi izinkan saya menambahkan satu syarat lagi. Jika aku kalah, aku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Jika kamu kalah, aku sangat menyesal. Kamu harus tetap di sisiku. Menjadi budak dan pelayan. Aku memiliki keputusan akhir. Bagaimana beraninya kau bertaruh? Mendengar ini, Amanda Holitz sedikit terkejut. Dan kemudian sedikit rasa malu dan marah muncul di matanya. Dan setelah rekan-rekan magangnya tercengang beberapa saat, mereka semua sangat marah. Bajingan, kamu benar-benar memakan hati beruang dan nyali macan tutul. Beraninya kamu meminta adik perempuan kami untuk melayanimu sebagai budak. Apakah kamu tahu identitas adik perempuan kami? Sebagai adik perempuan junior kita. Bahkan jika itu adalah putra tertua dari keluarga papan atas. Kita harus menghormatinya. Kenapa kamu bertaruh dengannya? Harvey York tersenyum ringan. Mengeluarkan sebuah token dan melemparkannya ke atas meja. Itu dia. Perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H. 6 kata muncul di wajah sekelompok pria dan wanita dengan kostum kuno. Ketika mereka melihat token ini, orang-orang ini tiba-tiba tersentak. Sama jeleknya dengan makan kotoran. Penonton di sekitar tidak tahu apa yang diwakili oleh 6 kata ini. Tetapi sebagai murid dari Tanah Suci Seni Bela Diri, mereka sangat jelas tentang apa yang diwakili oleh token ini. Bagaimanapun, perwakilan dari Liga Aliansi Bela Diri Negara H adalah legenda negara musuh. Dan para murid dari tempat suci seni bela diri utama adalah semua telinga. Pada saat ini, semua murid laki-laki ini secara tidak sadar menegangkan saraf mereka. Dan orang yang ditampar tidak berani menunjukkan kebencian di matanya. Mata para murid perempuan yang memandang Harvey York itu sangat rumit. Dengan kebencian 3 poin, kekaguman 3 poin dan ketakutan 4 poin. Melihat adegan ini, Daniela Joyner ragu-ragu untuk berbicara. Dan akhirnya menghela nafas. Tetapi menatap kosong ke punggung Harvey York. Karena dia menemukan bahwa
Untuk beberapa waktu yang tidak diketahui, jarak antara dirinya dan sosok ini tampaknya semakin besar. Wajah Amanda Holitz juga kehilangan arogansi di awal. Melihat ekspresi Harvey York juga agak rumit. Meskipun dia sudah lama mengetahui identitas Harvey York, dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey York akan berani membuang token dalam keadaan seperti itu. Setelah menatap Harvey York sejenak, dia perlahan berkata, "Oke, karena kamu ingin bertaruh seperti ini, maka aku akan bertaruh denganmu seperti itu. Lihat apakah mataku bagus, atau mulutmu bagus. Kamu menang. Aku milikmu. Kamu kalah. Kamu milikku," kata seorang pria terhormat. Kuda cepat dan cambuk. Bab 5305. Melihat bahwa Amanda Holitz akan melakukan pekerjaan orang-orang sungai dan danau, Harvey York mengabaikannya. Tetapi melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Damian Huo untuk menyiapkan pena dan kertas untuk menyusun kontrak. Lagi pula, dari sudut pandang Harvey York, orang-orang di Tanah Suci Seni Bela Diri ini semuanya merasa benar sendiri. Tidak ada kontrak hitam dan putih. Bagaimana jika dia gagal membayar tagihannya? Segera, kontrak dibuat. Harvey York menandatangani namanya, dan kemudian melemparkan kontrak di depan Amanda Holitz. Setelah Amanda Holitz ragu-ragu sejenak, dia akhirnya mengertakkan gigi dan menandatangani namanya. "Ayo, tutup adegannya." Melihat kontrak itu diambil oleh Harvey York, Amanda Holitz melengkungkan bibirnya dan mendengus dingin. Jelas dia sangat percaya diri dengan teknik observasi Qi-nya. Dia memutuskan bahwa Harvey York pasti akan kalah. Harvey York menyipitkan matanya dan berkata, "Aku juga tidak menggertakmu. 12 batu kasar saya dipilih dari batu kasar hari ini. Apakah itu baik-baik saja?" Melihat sikap percaya diri Harvey York, hati Amanda Holitz tertegun. Lalu, berkata dengan dingin, "Oke, tapi aku punya satu syarat, yaitu biarkan orang-orangku mengacaukan urutan batu-batu kasar itu. Hindari kecurangan. Bisa." Harvey York melambaikan tangannya. "Aku akan memberimu 2 jam untuk memindahkan batu bata. Aku akan memilih dalam 2 jam." Melihat Harvey York setuju dengan sangat senang, Amanda Holitz sedikit menyipitkan mata, merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah. Namun, dia segera melambaikan tangannya untuk membiarkan orang-orangnya dengan cepat mengganggu urutan batu kasar. Kemudian, dia memaksa penglihatan Feng Shui untuk melihat ke atas. Setelah memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun, Amanda Holitz menghela nafas lega. Dan saya mendengar bahwa 2 jam kemudian, Harvey York dan Amanda Holitz akan bertanding. Semua penonton yang hadir heboh. Meskipun waktunya mendekati makan siang, tidak ada yang pergi saat ini. Tetapi semua orang sudah siap untuk pergi setelah pertunjukan. 2 jam berlalu dengan cepat. Harvey York, yang pergi ke ruang belakang panggung untuk minum 2 teko teh, datang ke tempat kejadian dengan ekspresi acuh tak acuh. Melihat penampilan Harvey York, Amanda Holitz yang telah menunggu dengan sedikit kesal, meliriknya dan berkata, "Tuan Muda York, bisakah kita mulai? Aku akan memberimu setengah jam untuk memilih batu kasar. Apakah itu cukup?" Karena itu, Amanda Holitz menarik napas dalam-dalam dan menyembunyikan debaran di hatinya. Jika dia benar-benar dapat memenangkan Harvey York dan menjadikan Harvey York sebagai budak dan pelayan, maka tugasnya akan selesai. Mendengar ucapan Amanda Holitz, seluruh penonton yang tidak sabaran pun ikut berteriak lantang. "Mulai! Mulai! Oke. Aku akan memenuhimu." Harvey York tersenyum. "Juga, Nona Holitz, Anda dapat memilih batu kasar setelah beberapa pandangan. Jika aku memilih terlalu lama, bukankah aku tak terkalahkan?"
Hanya beberapa dolar. Saat berbicara, Harvey York menunjuk 12 batu kasar yang tampaknya secara acak. Melihat batu kasar yang dia tunjuk, semua orang yang hadir tertegun sejenak. Dan kemudian semua orang tertawa terbahak-bahak. Aturan dasar perjudian batu adalah bahwa semakin besar batu kasar, semakin besar kemungkinan penghijauan. Tetapi masing-masing batu kasar yang dipilih Harvey York ini hanya seukuran telapak tangan. Hal seperti ini biasanya menjadi bonus di toko batu judi. Tidak ada yang akan membelinya sama sekali. Oke. Jika Anda bisa mendapatkan batu giok dalam hal semacam ini, maka Anda bisa mendapatkan 5 juta jika Anda hanya membeli tiket lotre di jalan. Melihat sikap Harvey York yang tercengang, Amanda Holitz tertegun sejenak. Lalu dia tersenyum bangga dan berkata, Harvey York, jika kamu menyesal sekarang, aku bisa memberimu kesempatan untuk memilih lagi. Selama kamu berlutut dan memanggilku Bibi 3 kali. Terima kasih sudah menonton cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.